Saudara-saudara, kembali kepada lingkungan kita yang sedang membangun budaya ini selalu mempunyai bahasa yang kita relevankan dengan makna budaya itu. Dengan tujuan membangun budaya itu, yakni membangun makna. Kita tidak eksklusif. Masjid kita namakan rahmatan lil alamin. Itu bahasa. Bahasa adalah jiwa bangsa atau jiwa seseorang atau jiwa masyarakat. Siapa yang punya bahasa bagus, itu jiwanya bagus. Rahmatan lil alamin bukan agama, tapi nilai. Bukan sekte agama, tapi nilai dimiliki oleh seluruh umat manusia dengan bahasanya masing-masing. Maka dalam membangun budaya itu melalui pendidikan, kita sudah tanamkan pusat pendidikan. Bukan berarti pusat itu di ibu kota, tapi pusat itu memaknai atau punya makna segala sesuatu yang dilakukan adalah pendidikan. Apapun. Bukan kesombongan, bukan adiluhung, adigang, adigung, adiguno, bukan juga kemarahan, bukan juga ketidakmarahan, tapi semua digabung menjadi sebuah pusat pendidikan. Maka di dalam masyarakat yang seperti ini harus tercipta solabowo, tingkah laku, tata krama, budi pekerti yang punya sumber pendidikan. Inilah membangun budaya. Tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kaya, tanah yang kaya, menghasilkan pangan untuk dunia. Dan dunia ke depan bukan semakin gampang menghadapi pangan. Indonesia harus ambil. Jangan tanamkan mata kebencian, tanamkan mata toleransi, sehingga kita bisa membangun dunia yang baru, bahagia. Kalau sebelum merdeka semua jadi hamba. Setelah zaman merdeka, anak-anakku, kaum santri menguasai seluruh arena. Transportasi darat, hanya transportasi udara yang tidak. Transportasi darat, transportasi laut. Itu kaum santri menguasai.
perdagangan, dari rokok, garam, sampai yang besar, batik dan sebagainya dikuasai. Kemudian pangan dikuasai oleh santri. Mengapa ketika itu mampu santri berkuasa? Dalam arti berkuasa dalam bidang kehidupan ekonomi. Karena mandiri. Karena tidak ada santri yang masuk menjadi pegawai negeri. Toh kalau punya gaji, dia masuk ke politik. Masuk ke politik menjadi anggota parlemen, dia dapat gaji. Berhenti dari parlemen, dia dapat pensiun. Tapi jadi pengusaha dia. Mengapa jiwa santri ketika itu begitu kokoh? Karena tidak kepingin